Baik, saya Angelus Malikifau dari kelas 4A akan menjawab soal UAS dari perancangan sistem digital. Nah, soal nomor 1 adalah apa itu peta Carnot dan fungsinya. Peta Carnot dan fungsinya menurut pada ahli yang pertama adalah, menurut Agus Nugroho, KeyMap itu adalah suatu peralatan grafik yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika atau mengkonversikan tabel kebenaran menjadi tabel logika. Nah, sedangkan Dasari ahli berpendapat bahwa KeyMap adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi ekspresi Boolean. Sedangkan Rahayu berpendapat cara yang paling mudah untuk menyederhanakan rangkaian logika. Nah, kesimpulan dari pendapat para ahli di atas, teknik ini merupakan penyederhanaan aljabar Boolean dengan cara pemetaan. Nah, fungsi menurut para ahli yang pertama untuk menyederhanakan dengan mudah dan akurat. Yang kedua, mencari fungsi persamaan logika dari sebuah tabel kebenaran. Soal nomor 2, operasi dan rangkaian aritmatika digital dan fungsinya. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu pengertian aritmatika. Operasi aritmatika merupakan penjumlahan dan juga pengurangan, sementara perkalian dan pembagian merupakan operasi selanjutnya yang dikembangkan dari kedua operasi dasar tersebut. Fungsinya adalah rangkaian aritmatika ini bekerja dengan sangat cepat, yaitu mikrodetik. Hal ini dikarenakan rangkaian ini mempunyai sifat elektrolis. Nah, rangkaian aritmatika digital ada beberapa macam, yaitu half adder adalah rangkaian yang digunakan untuk menggunakan dua buah bit input dan menghasilkan nilai jumlah, dan nilai lebihnya atau disebut carry out. Nah, half adder digunakan menjumlahkan dari bit-bit terendah. Yang kedua adalah full adder. Nah, ini adalah rangkaian full adder berfungsi menjumlahkan dua buah bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan biner. Rangkaian ini menjumlahkan dua buah input ditambah dengan carry out dari hasil penjumlahan sebelumnya atau carry in dalam rangkaian full adder. Nah, yang ketiga adalah half subtractor. Rangkaian half subtractor merupakan suatu rangkaian yang berfungsi untuk melakukan pengurangan pada dua bit inputan yang menghasilkan nilai hasil pengurangan atau remain dan nilai yang dipinjam atau borrow out. Sebuah rangkaian subtractor terdiri dari half subtractor dan full subtractor. Selanjutnya adalah full subtractor. Rangkaian full subtractor merupakan suatu rangkaian yang berfungsi untuk melakukan pengurangan pada dua bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan biner. Nah, soal nomor ketiga adalah flip-flop, counter and fungsinya. Flip-flop adalah rangkaian digital yang digunakan untuk menyimpan bit secara semi permanen sampai ada perintah untuk menghapus atau mengganti isi bit yang disimpan. Prinsip dasar dari flip-flop adalah komponen elektronik dasar seperti transistor, resistor, dan dioda dirangkai menjadi sebuah gerbang logika yang dapat bekerja secara beruntun. Nah, counter atau pecacah adalah suatu peranti elektronik yang digunakan atau dapat digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk melalui inputnya. Fungsinya ada 4, terdiri dari sebagai penyimpanan data biner yang bersifat semi permanen, sebagai rangkaian counter digital atau pecah-pecah, berguna untuk register geser, salah satu bagian dalam membuat call memori. Soal nomor 4, kode register dan fungsinya. Register menurut Hartman dan Stork dalam Al-Wasiyah tahun 1986 yang pada akhirnya merupakan satu ragam bahasa yang dipergunakan untuk maksud tertentu yang dibatasi pada acuan pokok ajuran. Menurut Holiday tahun 1992 bahwa register merupakan konsep semantik yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan makna yang dihubungkan secara khusus dengan susunan situasi tertentu dari medan, pelibat, dan sarana. Susunan situasi tersebut disebut dengan konteks. Nah, menurut Al-Wasiyah dalam Aslinda dan Fanya tahun 2010, register ini dapat dibatasi menjadi lebih sempit dengan acuan pada pokok ujaran, pada media, atau pada tingkat keformalan. Selanjutnya, tapi di dalam buku dunia komputer, register kode
adalah merupakan memori pada bagian komputer atau microprocessor yang berkapasitas kecil namun memiliki kecepatan baca yang sangat tinggi. Selanjutnya, fungsi secara spesifik dalam penyimpanan data proses dan hasil beragam operasi matematis. Segmen register sendiri lebih berfungsi untuk memberikan alamat bagi data-data di dalam memori. Flag register berfungsi sebagai notifikasi berkaitan dengan kondisi CPU dan microprocessor. Soal nomor terakhir adalah multiplexer, decoder, dan encoder dan fungsinya. Menurut Tardi dan Nasution, encoder atau penyandi adalah rangkaian digital yang memiliki fungsi yang berlawanan dengan decoder. Sedangkan menurut Prof. Insinyur Sunarno pada tahun 2018, encoder merupakan rangkaian logika yang berfungsi mengubah data yang ada pada inputnya menjadi kode-kode biner pada outputnya. Decoder merupakan rangkaian logika yang berfungsi mengkode ulang atau menafsirkan kode-kode biner yang ada pada inputnya menjadi data asing pada outputnya. Sedangkan multiplexer merupakan rangkaian yang memiliki banyak masukan tetapi hanya satu keluaran. Multiplexer sering disebut dengan MUX atau MPX. Kesimpulan, multiplexer merupakan alat yang digunakan memilih data yang masuk dari beberapa sumber ke satu saluran data. Sedangkan decoder merupakan sebuah alat yang dimanfaatkan untuk mengembalikan sebuah proses decoding sehingga membuat kita bisa menerima informasi yang asli. Sedangkan encoder merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengkonversi, mengubah dari sinyal desimal ke sinyal biner. Fungsi di antara mereka bertiga yaitu multiplexer berfungsi sebagai seleksi data. Data masukan yang terdiri dari beberapa sumber dipilih satu dan dilanjutkan ke suatu saluran yang tunggal. Decoder berfungsi dari decoder itu adalah untuk menggampangkan kita dalam menyalakan 7 segmen atau 7 bagian. Encoder berfungsi sebagai rangkaian untuk mengkodekan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Sekian dan terima kasih.